Semuanya, kita berdiri di sini. Benar, kita akan berkontra demi masa depan kita agar tak lagi jadi kiri, demi anak cucu kita agar tak lagi jadi miskin. Serbu! Tembak! Serbuan kacau. Bunuh mereka! Mundur! Tak kusangka pasukan yang kuusahakan ini ternyata begitu mudah kalah. Bos, ini... Bukan salah kita. Mereka terlalu kuat. Senjata kita ini memang tak bisa melawan. Iya, bos. Kita menyerah saja. Perang itu kan soal uang. Dan kita justru kurang uang. Kalau punya uang, buat apa berkontra? Bos, tapi... Tapi kalau tak punya uang, mau berkontra apa? Tak punya uang, jadi tak bisa berkontra. Uang kalian mana? Bos, kami bertiga. Karena kami miskin, baru kami berani berkontra. Kami jadi satu, mana ada uang kami. Kayaknya kita takdirnya jadi budak. Oh iya bos, bos punya darah naga, bisa hubungi 3 alam. Suruh saja cucu bos membakar uang untuk kita. Sialan, ini boros tenaga. Kamu mau aku punah? Kenapa kalian tak suruh cucu kalian membakar uang untuk kalian? Bos lupa ya. Kami sudah lama punah. Iya. Kayaknya cuma bisa andalkanmu, cucu. Kuku. Astaga, nanturnya capek. Sepertinya aku salah dengar. Coach Hadi, ini rumahku. Kamu sudah macam-macam sama aku. Nggak takut suamiku tiba-tiba pulang? Bukannya kamu yang menggoda aku duluan? Aku enggak. Coach Hadi, kamu jahat. Suamimu si jomblo itu benar-benar bodoh. Tiap hari kerja keras cari uang. Siapa sangka malah untuk memelihara wanitaku. Aku kan nggak nikah sama dia. Aku lebih nggak mungkin tidur sama dia. Kalau tidur, ya sama kamu. Sinta. Apain? Kenapa nggak kerja? Ngapain pulang? Aku kerja siang malam demi uang. Aku beliin rumah, aku beliin tas. Aku nggak suruh kamu kerja. Biar kamu di rumah. 3 tahun. Aku bahkan nggak berani sentuh tanganmu. Sampai sekarang, kamu malah sama pria ini. Kalau kamu sekuat Bang Hadi, sudah lama aku tidur sama kamu. Hama, kamu mau ngapain? Awas kamu, kalau berani sentuh Bang Hadi, ku koyak mukamu. Sampai sekarang kamu masih membela dia. Kenapa si jomblo berani pukul aku? Sini, pukul sini. Bang Hadi, dia nggak mati kan? Tenang, nggak mati. Kalaupun mati, nggak apa-apa. Tenang, kakakku kan preman. Lalu kita harus ngapain? Memangnya mau ngapain? Karena mau sensasi? Teruskan saja sampai akhir. Cucu, aku kakekmu. Bakar uangnya. Kakek? Mimpi. Pasti mimpi. Punya bangun.
Ini bukan mimpi. Jangan-jangan aku sudah tewas. Jadi, kakek, aku mati konyol. Keluarga Damar punah. Dasar anak onyol. Mati apanya? Ini wilayah tengah. Bangun! Cucu sayang, kaget nggak ketemu kakek? Nggak nyangka kan? Kakek, sejak kapan kakek jual rumah? Wilayah tengah adalah batas antara alam siang dan malam. Kamu tidak mati. Kakek habiskan setengah liter darah naga untuk memanggilmu. Darah naga? Benar. Ini darah khas keluarga Damar. Kakek kesini mau bilang, kakek mau menyatukan alam sakti. Bakarkan uang untuk kakek. Ini gerbang seperti HP. Bisa hubungkan dua dunia. Bawa ini pulang. Cepat, bakarkan uang untuk kakek. Nanti kalau kakek jadi Raja Sakti, kakek akan menjadikanmu pangeran muda. Oke. Kakek! 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 Ngapain bengong? Cepat pergi! Kakek, wilayah bakar uang. Kakek, ambil uangnya. Tapi soal aku jadi pangeran muda, aku pikir mending nggak usah. Biar aku bakarkan uangnya dulu. Kakek, simpan baik-baik ya. Beres-beres saja ya. Jangan hemat-hemat ya. Cucu kakek ini memang nggak punya apa-apa. Tapi soal cukup untuk kakek. Kalau kakek di sana hidupnya sudah enak, jangan sampai lupa cucu kakek ini ya. Kakek doakan aku cepat dapat lotre dan mencapai puncak hidup. Tuan muda benar-benar transfer uang. Rama, kamu kan orang biasa. Nggak bisa sekaligus membakar uang kertas sebanyak ini. Bisa menguras banyak energi dan merusak tubuh. Pak Granat, ini. Berapa lama cukup untuk 100.000 pasukan? Bahkan untuk 1.000.000 pasukan cukup bertahan setengah tahun. Kita kaya, Tuan Besar. Segera rekrut pasukan. Aku juga harus makin besar dan kuat. Di alam sakti ini, aku akan merebut kerajaan besar. Tuan Besar hebat! Tuan Muda hebat! Cucuku membakar uang kertas sebanyak ini. Kalau begitu, akan kubalas dengan harta karun. Aku nggak sakit kan? Aku baru bakar sedikit kertas. Seperti kerja lembur semalaman. Entah, Pak kakek sudah terima uang yang kubakar? Apa kakek merasa uang... Kakek! Haha, Kuku! Kakek! Uang yang kamu kirim, kakek sudah terima. Kakek sangat puas. Kamu sudah berusaha. Nggak apa-apa, sebagai cucu harus berbakti pada kakek. Memang cucu kakek yang baik. Kakek sekarang sudah punya uang. Kakek mau kasih kamu satu hadiah. Hadiah? Di mana? Ini apa? Pil energi naga. Kakek habiskan 5 juta perak untuk beli gerbang dua alam untuk mengirimkannya. Makanlah, bisa membuatmu penuh energi dan tubuhmu jadi tak terkalahkan. Benarkah? Tunggu sebentar. Sana, minggir sana. Aduh, Tuan Besar. Aduh, gawat. Tuan Besar, pil energi naga ini sangat ganas. Butuh keseimbangan yin dan yang untuk menetralkan efeknya. Kalau tidak, energi yang berlebih akan meledakkan bagian bawahnya dan mati. Benar. Masa kakek celaka aku. Cewekku baru kabur sama orang lain. Dendamku belum terbalaskan. Aku akan mati. Pak Granat, cepat kirim Putri Melati. Aduh, Tuan Besar. Putri Melati lagi patroli. Sekarang panggil balik juga terlambat. Benar. Ini, gimana ini? Gimana? Tuan,
Tuan Besar. Hamba ada keturunan, cicit perempuan. Penampilannya di Jawa Timur juga di peringkat atas. Apakah hamba berkesempatan untuk melayani Tuan Muda? Seperti apa? Aduh, kalian berdua jangan ngobrol. Tolong aku. Di mana? Ambil ini. Hei, masih bengong apa? Cepat pergi, nyawamu terancam. Ya sudah, kubodohkan kakek. Putri Ayu, gak nyangka kan aku meracuni minumanmu. Dasar rendahan. Memangnya kenapa? Sekarang, kamu sudah jadi milikku. Aku, Bagas Pratama. Apapun yang kuinginkan, pasti akan jadi milikku. Lepaskan aku! Nurut. Kalau kau berani sentuh aku, keluarga Wijaya tak akan melepaskanmu. Lepaskan aku! Jujur saja, tahu siapa yang meracuni. Itu ibu tirimu. Keluarga Wijaya sangat ingin bergabung dengan keluarga Pratama. Lepaskan aku! Siapa? Nya! Maaf, salah kamar. Tolong aku! Tolong aku! Tolong! Dia mau memperkosa aku! Tolong! Tidak, aku tak bisa terus pengecut. Aku tak bisa. Dari tubuhnya, turun sekarang. Brengsek, cari mati. Tangan saya. Jalan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Nya. Awas kamu. Aku akan kembali. Tolong. Bukan maksudku. Maaf, benar, aku salah. Aku pasti akan bertanggung jawab. Aku akan tanggung jawab. Kuma kamu. Sudah begini, lebih baik ikuti saja. Siapa namamu? Rama. Sudah nikah? Belum. Baguslah, karena kamu bilang mau bertanggung jawab, besok ke keluarga Wijaya Jawa Timur. Lamar aku. Enggak mau? Enggak. Baik. Kartu ini ada 2 miliar. Jadi priaku, jangan pakaianmu kelihatan murahan. Ambil, beli pakaian yang pantas.
Aku ini dijual ya. Jaga diri 30 tahun lebih. Percuma. Tapi yang dikasih kakek ini, pil energi naga. Hebat juga. Waduh, obat ini kuat banget. Kakek! Cucu Rama, nanti pasti akan berbakti lebih banyak. Tiap hari akan kubakarkan kertas untukmu. Putri cinta, Coach Hadi. Hutang kalian padaku pasti akan kubalas 2 kali lipat. Bang Hadi, hari ini kemajuanmu besar ya. Besar. Pacar sampahmu itu makin gak pantas buat kamu. Ngapain bahas si bodoh itu? Lain kali kita di rumahmu lagi. Biar pacar sampahmu itu jadi penjaga. Gimana? Aduh, kamu ini. Minta maaf. Oh, kukira siapa? Ternyata kamu si pengecut. Kenapa? Kamu suka banget ya jadi jodohnya? Bukannya kamu bilang aku lemah? Hari ini aku datang, bukan untuk membuktikan betapa kuatnya aku. Martabat yang hilang, pasti akan kurebut kembali. Apa aku sudah menikah denganmu? Belum kan? Kalau belum, aku sama siapapun, apa urusanmu? Aku memang suka Bang Hadi. Bang Hadi lebih kuat darimu. Bocah, kamu berani datang, aku salah. Tapi gymku ini bukan tempat yang bisa kamu datang dan pergi sesukamu. Lalu? Jadi, aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, berlutut, sujud pada semua orang di sini 3 kali. Kedua, aku pilih yang kedua. Cari mati. Aku lumpuh. Habisi dia. Rama, hebat banget. Kamu kasar banget, tapi aku suka banget. Buka bajumu. What? Di sini? Iya, di sini. Banyak orang lihat. Nggak enak kan? Aku buka di rumah saja. Pakai gaun sutra untukmu. Gaun sutra. Siapa yang peduli? Ku buat kau kembalikan barang yang ku beli. Bajumu, sepatu, cincinmu. Rama, kamu gila ya? Aku memang gila, tapi aku ambil kembali diri. Apa salahnya? Ini semua kamu kasih sendiri. Aku nggak akan pernah balikin. Dasar nggak tahu malu. Aku menyesal. Kakekku yang tercinta. Pil yang kakek kasih sangat... Ini tanda penghormatan. Sampaikan perintah. Ikut aku. Padamar, semua akan makan dan berpakaian layak. Terima kasih, Tuan Besar. Tuan Besar hebat. Untung ada Tuan Muda. Kalau tidak, makan pun tak cukup. Mana ada uang beli baju. Moral pasukan tinggi. Misi besar pasti berhasil. Tuan Muda kirim uang lagi. Banyak sekali uangnya. Aku mau. Kali ini kita kaya raya. Uangnya terlalu banyak ya? Agak banyak. Tutuku ini penurut sekali. Benar-benar penurut sekali. Cucuku.
kasih kakek uang sebanyak ini? Apa kamu kuat? Itu kan karena kakek. Karena kasih aku pil kuat naga. Jelek banget. Baguslah kalau begitu. Kamu kan cucu kesayangan kakek. Cucuku. Ada yang mau kakek bilang? Kakek baru dapat 2 gadis. Cantik banget. Pas banget jadi istri kamu. Gak usah, Kek. Kakek simpan saja sendiri. Besok aku mau melamar ke keluarga Wijaya. Gadis keluarga Wijaya itu cuma untuk urusan darurat, gak dihitung. Gak bisa, kakek. Dia sudah ambil yang sudah kuhargai untuk pertama kalinya. Dia cantik banget. Aku janji padanya harus menikahinya. Gak masalah. Nikahi semua. Pilihan itu buat anak kecil. Kakek yang putuskan. Kamu kan cucu Pak Damar. Besok melamar ke keluarga Wijaya. Jangan sampai malu. Begini, kakek kasih hadiah. Suruh Putri Melati ikut. Bawa pulang. Bukan? Kakek. Ya sudah. Salam Tuan Muda, kami diutus Komandan Besar untuk memberikan hadiah. Cucuku menikahi cucumu. Kamu gak keberatan kan? Oh, enggak. Cucuku bisa jadi menantu cucu Komandan Besar. Itu berkah baginya. Hamba sangat berharap. Bagus, kalau nggak keberatan, aku beri kau kesempatan untuk mimpi. Bilang keluargamu, besok cucuku akan melamar di keluarga Wijaya. Terima dia dengan baik, kalau enggak, akan kubongkar kulitmu. Terima kasih, Komandan Besar. Hari ini, pertama, keluarga Wijaya kita berdoa pada leluhur. Kedua, tadi malam leluhur memberi mimpi. Katanya, hari ini keluarga Wijaya kita akan ada seorang yang luar biasa datang melamar. Kakek, beneran. Pasangan pacarku datang hari ini, tepat ke keluarga Wijaya. Benar. Dia dari Jawa Timur, Mas Arif Santoso. Bagus. Bagus sekali. Leluhur bilang, dia itu orang terhormat, agar keluarga Wijaya setia padanya. Gak nyangka ternyata Mas Arif dari Jawa Timur. Leluhur memberkati keluarga. Ayo, sekarang Fitri berjasa besar bagi keluarga Wijaya. Jabatan CEO grup Wijayamu, serahkan saja pada Fitri. Kakek, kenapa? Grup Wijaya ini hanya bisa seperti sekarang karena aku. Masa bisa begitu saja aku berikan? Aku nggak setuju. Kamu, anak keluarga Wijaya, harus memikirkan keluarga Wijaya. Sekarang Fitri, demi keluarga Wijaya, menemukan calon menantu kaya. Itu kan keluarga Santoso, uang sisa dari mereka saja, keluarga Wijaya kita langsung kaya. Kak Ayu, kamu boleh ragu kemampuanku. Tapi jangan ragu, mimpi leluhur juga palsu kan? Jangan-jangan kamu meragukan para leluhur keluarga Wijaya. Tapi dia kan belum datang melamar. Tuan, di luar ada seorang pemuda bernama Rama Damar. Katanya mau melamar. Gak nyangka dia beneran datang. Kakek, kebetulan sekali. Hari ini pacarku juga mau melamar. Sepertinya orang terhormat itu bukan harusnya Mas Arif, kan? Cukup. Apa dia calon menantu kita? Bawa masuk. Kita lihat sendiri. Kakak, jangan-jangan ini pacarmu ya? Kelihatannya memang agak kere ya. Gerbang keluarga Wijaya bukan untuk sembarang orang bisa masuk. Aduh, habislah. Leluhur tak bilang nama menantuku. Tapi dari penampilannya yang kere, sepertinya bukan. Sudahlah, coba selidiki dulu. Kamu Rama Damar? Benar. Kamu melamar siapa? Saya... dia. Kakak, pacarmu nggak tahu nama kamu ya? Kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan... Menurutku, kakak cuma nggak rela kehilangan posisi CEO. Jadi sengaja cari aktor. Sayang, malah cari pengemis. Ayo, kamu keterlaluan. Aku nggak. Lagian... Gak datang melamar, iya kan? Melamar? Seumur hidupku, aku belum pernah lihat siapapun melamar tangan kosong. Bukannya kemarin aku udah kasih kamu uang. Kok masih pakai baju begini? Kamu kan belum jadi istriku. Pria sejati gak boleh terima uang wanita. Itu kakek, seserahannya sudah kubawa.
Benar-benar konyol sekali. Seumur hidupku, aku belum pernah lihat seserahan begini. Memangnya kenapa? Seserahan, cuma niat tulus, bukan soal mahal. Niat tulus? Baiklah, biar kulihatkan apa itu niat tulus. Mas Arif dari Jawa Timur tiba. Segera ajak masuk. Kakek, saya datang untuk... Kamu mau melamar kan? Benar, saya datang untuk melamar. Hanya saja saya datang terburu-buru, jadi tak sempat siapkan seserahan yang bagus. Satu properti senilai 30 miliar, kotak permata mutiara dan kiok, satu ginseng gunung 300 tahun. Ini hanyalah seserahan kecil, mohon diterima. Bagus, bagus. Kamu ini menantu terbaik keluarga Wijaya. Gawat, yang lain kasih hadiah mahal. Seserahan dari kakekku tak akan bisa kalah dari mereka. Gawat, aku pasti malu besar. Hei, kamu juga bawa hadiah kan? Kenapa belum diungkapkan? Ini... Cukup, soal ini cukup sampai di sini. Jabatan CEO ambil saja, jangan menyulitkannya. Kakak bicara begitu, seperti aku adikmu memaksamu. Bagaimana kalau kita semua lihat bersama pacarnya Putri Ayu bawa apa yang bagus? Kamu! Maaf ya mas, aku nggak sengaja benda yang kamu bawa jatuh. Kamu nggak marah kan? Fitri! Nggak apa-apa, aku ganti. Oh, ada emas dan giok juga. Di toko antik biasa, harganya 1000-an. Aku kasih 1000. Ambil batu jelekmu, cepat Tenya. Uta, mana mungkin ini batu jelek? Ini segel. Kalau keluarga Wijaya meremehkannya, aku batal. Segel? Kakek, pertama kali aku lihat orang melamar pakai ini. Fitri, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku memang keterlaluan. Terus kenapa? Kamu cari pria liar. Beraninya kamu ngomongin aku. Segel? Segel yang asli. Segel asli? Di sejarah ada banyak segel. Kalaupun asli, harganya cuma segini. Ini bukan soal uang. Ini ada tulisan. Ada tulisan? Segel ini ada tulisannya. Bukan hal yang wajar. Tapi yang tertulis di sini, terpilih dari langit, sejahtera dan abadi. Ini segel kerajaan. Segel? Ini segel kerajaan? Kakek, walau ini segel kerajaan, memang itu barang antik, harganya paling banyak ratusan miliar. Perlu sampai segitunya? Cukup, kamu tak paham. Apa kamu tahu nilai segel kerajaan ini? Aku tak paham. Bukankah ini cuma batu jelek? Baik, aku tanya. Mona Lisa yang tak ternilai dan segel kerajaan ini, mana yang lebih mahal? Tentu saja Mona Lisa yang lebih mahal. Itu kan karya agung Leonardo. Sekarang nilainya minimal ratusan triliun. Dasar bodoh, kamu. Begini saja, benda segel kerajaan pun lebih berharga dari Mona Lisa. Kalau aku temukan Mona Lisa, maka itu milik negara. Tapi kalau aku temukan segel kerajaan ini, negara itu jadi milikku. Tapi ini kan cuma batu. Diam, kamu tahu apa? Kamu tahu kalau aku sekarang mati mendadak sambil memegang segel ini. 1000 tahun kemudian, apa komentar sejarah tentangku? Mereka akan sebut itu wafatnya raja. Kakek, biar aku lihat segel kerajaan ini. Ngapain? Tanpa izinku. Siapa suruh kalian lihat segel kerajaan? Hadiah tunangan yang kamu siapkan ternyata segel kerajaan. Ini mahal sekali. Kalian benar-benar bodoh. Cuma palsu modern bikin kalian semeriah ini. Mas Arif, apa maksudmu? Segel ini sama persis dengan deskripsi naskah kuno. Kok bisa palsu? Pakai otak kalian, pikirkan baik-baik. Bocah ini, uangnya tak cukup 1000 rupiah. Masa dia bisa punya segel ini? Rama, segel ini kamu dapat dari mana? Dari kakekku. Kakekmu? Seingatku di Jawa Timur nggak ada kolektor marga damar ya? Kakekku sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tapi aku jamin segel ini memang dari kakekku. Dari kakeknya? Jangan-jangan kakeknya ahli merampok makam. Kapan dia memberikannya? Itu hari lalu. Pak Tua, omongan bocah ini sudah terbongkar sendiri. Arif, apa maksudmu?
Dia baru saja bilang kakeknya sudah meninggal beberapa tahun. Kok segel kerajaan ini masih bisa diberikan beberapa hari lalu? Bisa jadi kakeknya mimpi ke dia. Aku cuma pernah dengar mimpi, belum pernah dengar mimpi bisa kasih barang. Jadi ini buktinya. Segel ini hanyalah palsu modern. Beraninya kamu mukul aku? Memang kamu yang kumasuki. Beraninya kamu? Cepat pergi. Tenang, cuma segini. Pas banget buat tes batasku. Cari mati, serang dia. Cuma segini? Kok bisa? Kamu mau apa? Kalau tak percaya segel ini, ya sudah. Tapi jangan hancurkan barang pemberian kakekku. Bagus kakek, kali ini keluarga Wijaya yang lancang duluan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kerja sama keluarga Santoso dan Wijaya berakhir di sini. Arif, buka. Arif. Kakek, keluarga Wijaya dan Santoso kontraknya ratusan miliar. Sekarang kontraknya batal, keluarga Wijaya kita tamat. Ayu, kamu sengaja mau bikin kakek mati. Kakek. Tak kusangka keluarga Wijaya bisa bisa bergelar dengan cucu. Benar-benar berkah untuk keluarga Wijaya. Kelak kita akan jadi satu keluarga. Sekarang komandan besar punya pasukan kuat dan dana yang berlimpah. Kelak menyatukan alam sakti tak akan lama lagi. Iya. Itu para penasihat, benar sekali. Cicitku, jika menjadi istri cucu Komandan Damar, benar-benar berkah bagi keluarga Wijaya. Aduh, maka saya akan sangat mengandalkan para penasihat. Mohon bimbingan. Jangan sungkan. Ayo, minum. Brengsek! Aduh, Komandan, ada apa ini? Tuan besar, apa salah si tua bangka ini? Dia bersalah, dan itu besar. Sangat besar. Hari ini akan kuparam dia. Jangan Komandan, ampuni saya. Saya tak berbuat apa-apa. Saya difitnah, Tuan. Tuan besar, jangan. Sebaiknya biarkan dia tahu kenapa mati. Kemarin cucuku melamar ke keluarga Wijaya, malah diusir. Apa maksudnya? Ini bukan menghina saya, Damar. Cepat, tolonglah. Aku sungguh tak melakukan apa-apa. Tuan besar, menurut hamba, jangan-jangan. Kenapa? Kau mau membelanya? Tidak. Menurut hamba, menembaknya sampai berlubang terlalu ringan. Harusnya dihabisi 9 klannya. Habiskan 9 klannya. Bukan, habiskan 10 klannya. Jangan, Komandan besar. Ampuni saya, Komandan besar. Apa ini tidak terlalu kejam? Bukan, Tuan besar. Tidak kejam sama sekali. Pikirkan saja. Anda calon raja dan kaisar. Kalau hanya membunuh satu orang, maka di mana keagungan Anda nanti? Habiskan 10 klannya. Ampuni saya, Komandan besar. Komandan besar, saya. Aku tahu, pasti aku tak jelaskan dengan jelas saat mimpi. Beri saya kesempatan lagi. Mohon, Komandan besar. Kali ini pasti saya jelaskan. Tidak perlu. Cucuku akan mewarisi kerajaan saya. Nanti, wanita cantik mana yang tak ada? Haruskah menikahi cicitmu? Komandan, cicitku tak perlu jadi istri utama. Yang penting bisa melayani tuan muda. Mohon, Komandan, beri saya kesempatan lagi. Kali ini saya pasti akan selesaikan. Melayani cucuku? Iya. Baiklah, saya hanya beri kau 1 kesempatan. Terima kasih, Komandan besar. Gunawan, jasa bocah sial. Lihat saja nanti, akan kuberi pelajaran. Ayu, berlutut. Kenapa harus berlutut? Kenapa dia masih di sini? Patahkan kedua kakinya. Lalu lempar dia keluar. Nenek, beraninya kau membelanya. Ayah, hentikan! Mohon, jangan pukul ayahku. Ayah, ada apa panggil aku? Kubunuh kau binatang! Jangan, Ayah! Enggak dipukul. Mana kau bisa ingat? Ayah, jangan! Ada apa? Katakan saja, aku pasti urus. Urus apanya? Leluhur keluarga Wijaya hampir mati gara-gara kau. Ayah, aku salah. Kau. Aduh ya, sudah mengaku. Kenapa masih memukulku? Mengaku salah? Memangnya ada gunanya?
Dengar ya, kalau hari ini perjodohan Rama Damar dengan Cicit kita tidak jadi, kubunuh kau. Ingat, harus menikah. Hah? Ayah, anak keluarga Wijaya. Kenapa harus menikahi si miskin itu? Si miskin? Komandan Damar itu lahir jadi raja, hebat dan bijak. Kalau putri kita menikahinya, itu berkah besar. Kau tahu nggak? Aku dengar, ayah, aku dengar. Nggak bisa, hari ini kau harus tunduk. Tunduk! Jangan ya. Lihatlah kakekmu. Dia jadi begini gara-gara kamu. Nini, ini salahku. Aku bersedia bayar. Mas Bagas, silakan masuk. Bagaimana Bagas Pratama bisa di sini? Nenek, cicitmu, Putri Ayu, menyuruh orang melumpuhkan lenganku. Lihat masalah hari ini. Bagaimana penyelesaiannya? Mas Bagas, tenanglah. Menurutku hari ini biar nenek yang putuskan. Bagaimana kalau Putri Ayu dinikahkan padamu? Benarkah? Nenek bicara, pasti ditepati. Nenek, aku tidak setuju. Kau tidak setuju. Apa kau punya hak untuk menolak? Lihat, kakekmu sampai begini gara-gara kamu. Sampai sekarang masih pingsan. Kau hancurkan kerjasama Wijaya dan Santoso. Kalau tak menebus dosa dengan diri, kau mau apa lagi? Tapi, gak ada tapi. Perjodohan itu batal. Kau. Malam ini, temani Mas Bagas ke kamar pengantin. Aku nggak setuju. Aku hamil anaknya. Bukannya kemarin... Bukannya kamu harus bertanggung jawab. Ayo, ngomong apa kamu? Nenek, aku beneran. Kami sudah lama saling cinta. Kami sudah janji sehidup semati. Kamu? Nini, nggak apa-apa. Aku nggak keberatan. Lagian, aku cuma main-main. Hamil atau enggak sama saja. Mungkin... seru. Baik. Mas Bagas, asal Mas Bagas tidak keberatan. Aduh, Pak, akhirnya sadar juga. Kamu bikin aku takut setengah mati. Wanita tua, cepat siapkan pernikahan. Sekarang? Iya, sekarang. Segera. Siapkan pernikahan. Keluarga Wijaya memang tahu diri. Pernikahan, ya sudah, laksanakan saja. Iya, pernikahan ini. Atau sekarang. Langgarin sekarang juga. Kakek. Kenapa tidak mau? Bisa menikahinya. Itu kehormatanmu. Tapi... Tidak ada tapi-tapi. Kamu gak tahu, tadi saat aku pingsan, betapa sengsara kakekmu. Kakek buyutmu hampir memuliti aku. Baik. Aku nikah. Tapi masalah ini gak ada hubungannya dengan Rama. Jangan menyulitkannya. Kok gak ada hubungannya? Tanpa dia, buat apa keluarga Wijaya nikah? Hah? Rama, mohon, beri kami muka. Nikahi cucuku. Jangan, saya tak sanggup. Bangunlah dulu. Kakek, maksud kakek, aku harus menikah dengannya. Kakek, apa kakek sudah pusing? Bukankah Putri Ayu sudah dijodohkan denganku? Kenapa malah menikah dengan bocah ini? Pak, apa kamu salah pikir? Mas Bagas ada di sini. Salah? Aku tidak salah. Malah menantuku. Pak, kamu tidak tahu. Putri Ayu menyuruh orang untuk melumpuhkan satu lengan Bagas. Sekarang, Putri Ayu harus menikah dengan Bagas. Keluarga Wijaya kita baru bisa... Diam! Ayu hanya boleh menikah dengan Rama. Kamu, Pak, mau dicambuk ya? Di rumah ini, aku yang putuskan. Soal lain bisa dengar kamu, tapi soal ini harus dengar aku. Kamu, cukup! Keluarga Wijaya, kalian benar-benar gak tahu diri. Mas Bagas, jangan marah ya. Pak baru bangun, otaknya belum jernih. Terlambat! Wijaya kalian sungguh meremehkan keluarga Pratama. Bukan begitu, Bagas. Kalau begitu, keluarga kalian hutang 100 triliun ke keluarga Pratama. Bayar sekarang juga. Kakek, sekarang bukan waktunya emosi. Kakek harus pikirkan keseluruhan. Diam! Apa ucapan leluhur itu bohong? Leluhur. Sudah bertahun-tahun. Apa leluhur sudah memberkati? Memangnya leluhur bisa membayar utang keluarga Wijaya kita? Tapi apa? Itu hanya tayo. Jangan percaya, kakek. Baik. Bukankah kamu yakin dia itu menantumu? Baiklah. Kalau kamu mampu membayar utang 100 triliun keluarga Wijaya, lunas, aku akan terima kamu. Kalau tidak, Putri Ayu harus menikah dengan Bagas. Tuan, di luar ada 2 wanita yang mengaku tunangan Rama Damar minta bertemu. Kamu punya tunangan? Tidak. Dasar bocah, kelihatannya sopan. Kamu sudah tunangan, masih berani melamar di keluarga Wijaya. Kenapa? Apa keluarga Wijaya kami setidaknya ini?
Ini pasti salah paham. Mana mungkin aku punya tunangan? Cukup. Kalau begitu, panggil saja orangnya. Semua akan terungkap, kan? Pergi. Mereka berdua tunanganmu. Bukan. Mereka berdua. Kami datang hari ini hanya dengan satu tujuan. Untuk melamar untuk tuan muda kami. Atas perintah Komandan Besar, kami datang ke keluarga Pratama untuk menyerahkan seserahan. 1 peti emas, 1 peti perak, 1 peti perhiasan, 1 peti barang antik dan lukisan. Oh, banyak sekali. Wah, banyak barang bagus. Lebih dari 100 triliun. Hampir 1000 triliun. Lukisan kuno ini hilang selama ribuan tahun. Nilainya tak terukur. Ini seserahan dari Komandan Damar untuk cucunya. Bagaimana? Sudah puas? Puas. Puas. Bagus sekali. Banyak barang ini. Hutang keluarga Wijaya tak jadi masalah lagi. Bahkan kita bisa makin besar dan kuat. Aktor yang kamu sewa ini apa tidak berlebihan? Aku tak sewa aktor. Ini benar-benar dari kakekku. Kamu kira aku bodoh? Kakekmu sudah lama meninggal. Kok bisa dikirim ke kamu? Dari bawah, kirim orang ke sini. Kok kamu tahu? Bukan kamu. Sudahlah. Rama Damar ini bagaimanapun juga, dia punya niat baik. Sekarang, sebelum kakek dan nenek tahu, aku harus menipu mereka dulu. Soal utang, nanti pikirkan saja. Nenek, kita tak bisa terima seserahan ini. Jangan diterima. Karena Rama sudah membuktikan kemampuannya, maka perjodohan ini kita yang untung. Kita tak boleh karena uang sedikit ini, kita jadi diremehkan. Benar. Nah, seserahan ini kembalikan saja. Keluarga Wijaya tak menjual cucu. Asal cucuku bahagia, kami sudah puas. Bagus, kalian lulus ujian Komandan Damar. Ujian? Rama Damar adalah satu-satunya cucu Komandan Damar. Nantinya dia pasti akan menurunkan tahta Komandan Damar. Jika keluarga Wijaya tergiur uang, bukan hanya perjodohan ini batal, tapi seserahan ini juga akan lenyap. Hah? Kok semua barangnya hilang? Ini, ada apa ini? Jangan panik. Tuan muda adalah cucu komandan besar. Perkawinan bukan main-main. Penasihat Zulkifli sudah menentukan hari baik. Saat tuan muda menikah, akan diberikan 10 kali lipat seserahan untuk menikahi tuan muda secara resmi. 10 kali lipat? Kurang. Kalau begitu, tambah 10 kali lipat lagi. Intinya, pernikahan tuan muda tak bisa diremehkan. Keluarga Wijaya juga harus bersiap baik-baik. 20 kali lipat? Itu 20 peti emas. Cukup. Baguslah tahu kalian puas. Mas Bagas, kamu bisa pulang sekarang. Utang keluarga Wijaya nanti akan kami bayar. Hei, si tua pangkah! Kamu apa? Kenapa? Kamu mau datang ke pernikahan cucuku? Boleh, tapi kamu harus kasih angpau ya. Baik. Baik, keluarga Wijaya. Komandan Damar apaan? Pernikahan apaan? Dengar ya, keluarga Wijaya. Hari ini kalau tak bayar 100 triliun, akan kuhancurkan keluarga Wijaya. Murni, makan ikan. Tunggu sebentar, Mas Bagas. Pisto, kalian mau apa? Tuan muda, ada kami. Tenang saja. Kalian gila, nggak lihat dia bawa pistol. Cuma senapan biasa. Nggak apa-apa. Minggir. Berani-beraninya melukai tuan muda kami. Ku bilang, minggir. Jangan harap. Lumayan. Cukup kuat. Kalian manusia atau hantu? Bukan manusia, tapi juga bukan hantu. Tunggu, biar aku. Coba saja sentuh aku. Aku benci diancam. Kiko. Enya. Gawat, ini jadi masalah. Kamu nggak apa-apa. Muda, tak khawatirkan aku? Kamu baru saja ditembak, kan? Nggak apa-apa. Hebat. Ayo. Gimana? Komandan besar sudah menjodohkan kami denganmu. Surat nikah dan maharnya sudah diserahkan. Sekarang tinggal malam pertama. Malam pertama? Jangan. Tunggu. Kenapa? Kamu juga mau masuk? Siapa yang mau sama kamu? Maka minggir. Jangan cemburu di sini. Kalau begini, Komandan Damar tidak akan puas padamu. Siapa peduli? Aku khawatirkan orang-orang keluarga Pratama. Bagus, wah kalau begitu. Kamu mau masuk, tunggu 3 hari lagi.
Soal keluarga Pratama, ada kami di sini. Takkan ada yang bisa sembarangan melukai Tuan Muda. Kalian beneran pergi? Suamiku, jangan-jangan kamu sungguh akan menikahkan cucunya dengan bocah itu. Leluhur sudah bilang, kalaupun jadi selir, itu juga berkah yang tak ternilai. Nakku, latar belakang Mas Rama itu sangat misterius. Pasti dia juga orang yang sangat kaya. Bukankah kamu hamil? Nanti... Ya udah, sudah begini. Hanya bisa ambil langkah demi langkah. Bayar utang keluarga Pratama dulu. Utang 100 miliar itu. Para wali kota tahu aku kaya. Minta uang keamanan. Gak bayar, malah mau dipukul. Tuan Besar, ini bagaimana ini? Lawan, tentu saja harus dilawan. Hajar mereka. Tuan Besar, jangan. Tuan Besar, pikirkan. Meskipun sekarang kita punya banyak uang, tapi pasukan dan senjata kita belum siap. Belum siap. Perang ini sulit. Bayar saja uang keamanannya. Menahan dulu. Menahan. Engkilkan. Nanas raksasa. Kakek, memang kakekku. Soal lamaran ini, kamu hebat sekali. Bukannya kakek bilang lagi membangun kerajaan di sana. Tapi menurutku, cuma bakar uang nggak seru. Jadi cucu ini mau kubak. Kakek lihat gimana? Belum masuk kamar pengantin. Kok aku lemes lagi? Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Besar, ini... Ya ampun, nanas raksasa! Penolong umat dunia. Nasihat, gimana? Hebat! Hebat! Sekarang, kulihat saja para wali kota sebelah. Apa yang mereka pakai minta uang keamanan. Yuk. Tunggu, Tuan Besar. Tuan Besar, meskipun sangat hebat, tapi cuma satu. Khawatirnya tidak cukup. Mana mungkin cuma satu? Lihat. Banyak sekali! Penasihat, cukup? Cukup. Sangat cukup. Panggil pasukan. Bayar uang keamanan. Tuan? Masih bayar? Mana ada yang nggak bayar uang keamanan? Kali ini bukan kita yang bayar, mereka yang bayar. Mereka yang bayar. Tuan Muda. Kalian tidak melakukan apa-apa padaku, kan? Tuan Muda, minum ini. Biar aku sendiri. Harum, ini apa? Obat. Obat apa? Tuan Muda, Tuan terlalu lemah. Ini obat penambah stamina terbaik. Lemah? Aku lemah? Tidak mungkin. Kamu salah. Mana mungkin aku lemah? Aku sehat sekali. Oh, ya? Mau apa? Buktikan saja. Mulai hari ini, kalian jadi bawahan saya. Serahkan pasukan kalian. Pajaknya 70-30. Tidak masalah, kan? 70%? Itu terlalu sedikit. Iya, ini tidak adil. 70% itu milikku. 30% itu milikmu. Dan harus tunduk padaku. Damar, kamu keterlaluan. Jangan pikir karena punya senjata sakti, kita akan takut padamu. Dengar ya, aku mati pun takkan setuju. Kalau gitu, mati saja. Pak granat.
Komandan Damar, saya salah. Saya sungguh salah. 30%. Saya cuma mau 30%. Rembat. 20%. Saya cuma mau 20%. Mulai sekarang, keluarga Surya akan tunduk pada Komandan Damar. Anda suruh apa, saya lakukan. Ini tidak terlalu berat untukmu, kan? Tidak berat, sama sekali tidak berat. Bisa melayani Komandan Damar, itu kehormatan bagi saya. Ada putri? Ada. Bukan cuma punya putri, saya juga punya 7 selir. Komandan, Anda masih sangat kuat. Kalau ada yang Anda suka, saya langsung panggil mereka. Aku sudah tua. Apa masih butuh? Ini untuk cucuku. Kok nggak tahan? Katanya manusia dan hantu beda. Nggak bakal kurangi umur, kan? Terima kasih Tuan Muda, sudah menerima kami. Tenang saja, kami tak akan mengganggu Anda dengan istri lain. Komandan Besar sudah berpesan. Kami adalah istri kedua Anda. Bukan cucu ini. Kakek. Cucu, lihat apa yang kakek lakukan. Bukan, kakek yakin Haji berperang. Hei, cucu. Kakek berperang seumur hidup. Memangnya tak boleh. Lanjutkan musik dan tarian. Baik, Komandan Besar. Kakek nggak takut aku kasih tahu nenek? Berhenti. Sudah. Cucu, kakek baru saja menaklukkan beberapa kota. Wali kota Surya ini memberi kakek beberapa wanita. Kakek kirim semua untukmu. Enggak usah. Wali kota Surya. Tuan Muda, pilih satu saja. Mohon ya. Lihat Tuan Muda, kok nggak bersujud? Tuan Muda. Sudah, pergi sana. Senjata yang kamu kirim, kakek suka banget. Cuma kakek terus terima hadiahmu, kakek jadi malu. Kamu mau apa? Nggak usah, kek. Yang penting kakek di sana hidupnya baik-baik saja. Bener-bener cucu baik kakek. Butuh apa? Bilang saja. Aku di sini nggak kurang apa-apa. Cuma kurang uang. Kakek, bisa kirimkan sedikit. Nggak banyak, ratusan triliun saja. Uang? Uang tunai di dunia kalian terkait hukum alam. Nggak bisa dikirim. Ya sudah. Papa, cucumu ini bisa cari uang. Benar-benar cucu baik kakek. Punya semangat. Nanti di pernikahanmu, kakek kasih kamu kejutan besar. Kuku, angkat teleponnya. Oke. Halo? Ramas, kafe Sungai Barat, cepat tolong aku. Wali kota Surya. Putri-putrimu tak disukai cucuku. Karena kau tak berguna lagi, Pak Granat. Bawa keluar dan bunuh. Jangan. Komandan Besar, Tuan Muda, butuh uang. Aku punya cara. Coba katakan. Keluarga Surya masih berkuasa di Jawa Timur. Aku akan mimpi dan beritahu keturunanku untuk sekuat tenaga mendukung Tuan Muda. Kalau begitu, tergantung padamu. Kalau keturunanku gagal, akan kubunuh kau sendiri. Baik, Komandan Besar. Tenanglah. Putri Ayu, aku sudah menghitung semuanya. Tapi tak sangka kau datang sendiri. Dasar licik. Terus kenapa? Dengar ya, di seluruh Jawa Timur, keluarga Pratama adalah raja. Siap. Tadi kau telepon anak itu kan? Kau tahu? Tentu saja aku tahu. Aku sengaja memanggil anak itu. Lalu, di depan pacarmu, akan kuhina kau. Mau apa? Lepaskan! Mau apa? Berhenti! Lepaskan dia! Serang aku! Rama Damar, kan? Aku sudah selidiki kamu. Cewekmu sudah kabur. Kakekmu itu sudah mati bertahun-tahun lalu. Dan kamu cuma pecundang. Terus kenapa? Dengar ya. Keluarga Pratama adalah elit 1000 tahun Jawa Timur. Dan aku, Bagas Pratama, adalah putra utama dari elit 1000 tahun. Perbedaan kita
dari perbedaan manusia dan anjing. Lalu kenapa? Kok kamu gak ngerti-ngerti sih? Begini. Aku tahu kamu jago berantem. Tapi jago berantem itu buat apa sih? Di dunia ini harus punya kuasa, harus punya backingan. Siapa ketiga orang ini? Siapa? Jagoan sejati. Jagoan yang bisa hajar 10 orang. Mau aku pergi? Kamu mau pergi? Memangnya kamu bisa pergi? Kalau aku tetap bawa dia pergi. Kamu mau apa? Aku? Dengar ya, aku sudah selidiki kamu. Kamu sama sekali bukan cucu orang besar. Kamu juga nggak punya uang. Aku memang nggak punya uang. Lalu kenapa punya uang? Punya uang bisa ngapain aja? Maaf, punya uang memang bisa ngapain aja. Kamu tahu nggak? Keluarga Wijaya utang 100 triliun ke keluarga Pratama. Tahu nggak 100 triliun itu berapa? 100 triliun itu uang yang takkan bisa kau dapatkan dalam 10, bahkan 100 turunanmu. Kalau kau berani sentuhku hari ini, bisa jadi nanti keluarga Wijaya akan berlutut di depan. Aku menikahinya. Rama, jangan bergabung. Kita tak bisa melawan keluarga Pratama. Sini, Putri Ayu, minum 1 gelas. 1 gelas, utangmu 10 miliar. 10 gelas, 100 miliar. 1 gelas, utang keluarga Wijaya 10 miliar, ku potong. 10 gelas, 100 miliar. Baik, aku minum. Bagas Pratama. Kamu mau apa lagi? Aku nggak mau apa-apa. Cuma ke minumanmu, ku kasih sesuatu yang bikin kamu ketagihan. 1 gelas, 10 miliar. 100 gelas, 100 miliar. Utang keluarga Wijaya akan kuampuni semua. Kalau nggak minum, 100 miliar tunai, sekarang juga. Jangan minum! Tapi aku... Kamu khawatir uang kan? Tenang, aku punya cara. Kamu punya cara? Memangnya kamu punya cara apa? 100 miliar tunai. Tuan Muda. Melati, kalian datang pas. Punya uang. Tuan Muda, apa Tuan lupa? Uang di dunia kami nggak bisa langsung dibawa ke sini. Tuan Muda, tenang. Orang komandan besar seharusnya sudah di jalan. Cewek-cewekmu ini, aku mau. Berapa harganya? Aku beli. Nggak mau. Ya sudah, ku ambil paksa. Nggak mau kasih harga. Kalau gitu, ku ambil paksa. Jago juga. Lalu kenapa? Berani pukul aku? Aku ini dari keluarga. Kau. Dengar ya, aku paling benci anak kaya bodoh sepertimu. Memangnya kenapa punya uang? Memangnya hebat? Memangnya jadi lebih tinggi? Hah? Rama, cepat pergi. Di luar penuh orang keluarga Pratama. Mau pergi. Rizky, giliranmu. Bagas Pratama, kamu makin parah saja. Memalukan keluarga elit Jawa Timur. Rizky, habisi anak ini. Bisa diatur. Tim Keamanan Jawa Timur. Ingat ya. Ya. Komandan Muda Damar. Leluhur datang dalam mimpi. Leluhur terakhir datang dalam mimpi 10 tahun lalu. Captain. Ada apa? Rizky telepon. Anak itu mau apa lagi? Sepertinya ada yang bikin onar di kafe Sungai Barat. Seorang anak bernama Rama Damar. Kapten, kita mau ke sana. Rama Damar? Jangan-jangan dia. Sudah beres, 3 menit. 3 menit? 3 menit lagi, tim keamanan datang. Berikan saja dia tuduhan sembarangan. Sepintar apapun dia tetap harus nurut. Makasih, Rizky. Hal kecil. Kita ini keluarga elit, harus saling membantu kan? Apalagi cuma preman rendahan. Piu,
Cuma urusan jentikan jari. Oke, Rizky, setelah beres, 100 miliar akan ku transfer ke rekeningmu. Hal kecil. Cewek-cewek kali ini bagus juga. Lebih baik dari yang lalu. Cewek-cewek kuliah yang dulu ternyata nggak tahan lama. Lompat dari gedung. Semoga kalian bisa tahan lebih lama. Rizky, kali ini kamu duluan atau aku duluan? Kita kan saudara. Mainnya bareng aja. Hebat juga kamu. Oke, kalau gitu bareng aja. Siapa yang beri kalian keberanian? Kenapa? Kau berani pukul aku? Aku tak bisa apa-apakanmu. Tapi, kau tahu siapa Rizky? Kakaknya itu dari tim keamanan Jawa Timur. Itu wakil hukum. Berani kau serang? Itu makar. Ngapain jelasin banyak? 3 menit lagi dia nurut. Iya, Rizky memang berpikir jauh. Hal kecil. Cuma nyawa orang. Ku bunuh saja. Cari masalah denganku. Siapa juga yang bisa? Kan masih ada 3 menit. Dasar rendahan, mau apa? Dia berani pukul aku. Bagus. Dia berani pukul aku. Putri Ayu, priamu bisa kena masalah. Aku nggak pukul kamu kan? Nana! Kamu lupa, dulu ada anak kaya di Jawa Timur. Cuma maki Rizky. Lalu Rizky, hari itu langsung ditusuk 36 kali pakai golok. Istri dan anaknya tewas semua. Cuma dimaki, keluarganya dibantai. Apa ini masih ada keadilan? Keadilan? Rizky itu hukumnya. Putri Ayu, kamu sudah gila? Suruh Rama berlutut dan mengaku sekarang. Kalau enggak, nanti pas tim keamanan datang, dia bisa jadi tak tertangkap badan. Kalau tak ada yang urus, biar aku yang urus. Orang sampah ini, kalaupun ada pelindung, lalu kenapa? Paling-paling aku mati dan membangun kerajaan bersama kakek. Pukul! Berani pukul aku! Oh, lihat seberani apa kamu. Dasar brengsek, dasar tak punya ampun. Karena cari gara-gara, akan kukabulkan. Berani lanjut puk. Kalau nggak bunuh aku habisi. Aku juga habisi keluargamu. Cukup! Beraninya bikin ulah di Provinsi Jaya. Benar-benar keterlaluan. Tangkap para penjahat ini. Jangan gegabah melawan tim keamanan di depan umum, nanti bisa jadi masalah besar. Bagus, tahu diri. Maaf terlambat, Mas Rizky. Mohon maaf. Minta maaf, pecundang. Iya, saya pecundang. Bocah, aku suka kamu. Semoga kamu tahan lebih lama. Awas, ku buat kau mati. Kenapa tertawa? Cepat tangkap dia. Kalau tidak, kakakku akan menguliti kalian. Melati, antar dia duduk. Tenang Tuan Muda, orang tua warga Surya sudah di jalan. Keluarga Surya? Benar. Komandan besar khawatir Tuan Muda sendirian. Jadi, beliau minta bantuan keluarga Surya untuk melindungi Tuan Muda. Cewek, aku gak salah dengar. Aku Rizky Surya. Disuruh Jawa Timur, siapa berani melawanku? Lalu dia? Dia pelindung kalian? Kalian tahu siapa dia? Dia kakakku. Dia bantu aku atau kalian? Kakekku ini ngapain sih? Mencari orang keluarga Surya jadi pelindung. Kok malah orang musuh? Gak tahu. Katanya cuma orang Surya. Di Jawa Timur cukup berpengaruh. Iya. Orang Surya memang berpengaruh di Jawa Timur. Tapi pengaruh itu bukan pengaruh kalian. Mbak Sari, saya Bagas. Teman Rizky, mohon. Mbak Sari. Kakakku, kamu, Bagas, berani-beraninya. Kak, lihat, aku dipukul. Aku kan pewaris tunggal Surya. Kalau aku kenapa-napa, bukankah keluarga Surya? Kak, kenapa kakak memukulku? Nanti kita selesaikan. Madamar? Ya. Kak, kenapa berlutut sama dia? Dia cuma preman. Iya.
Keluarga Surya Jawa Timur atas perintah leluhur menyambut Tuan Rama. Semoga Tuan Muda hidup 1000 tahun. Tuan Muda, adik saya yang salah duluan. Kartu ini berisi 100 miliar. Mohon, Tuan Muda, lihatlah status saya sebagai Tuan Muda Surya. Ampuni dia kali ini. Hak! Tuan Muda, terimalah uang ini. Keluarga Surya akan selalu patuh pada Anda. Di sini ada 100 miliar rupiah ya. Tuan Muda merasa uangnya kurang. Keluarga Surya bisa menambahnya, hanya saja beri saya sedikit waktu lagi. Meskipun aku suka uang, tapi masalah ini harus ada sikapnya. Berlutut dan sujud minta maaf pada Tuan Muda. Kak, kamu gila. Memangnya dia siapa? Aku putra utama Surya. Kenapa aku harus minta maaf pada bajingan sepertimu? Berlutut dan minta maaf. Kah! Minta maaf. Aku ulangi lagi. Ini perintah keluarga. Kalau tidak minta maaf, nanti malam saat pulang, kamu bisa dihukum keluarga. Maaf. Adikmu sudah banyak menyakiti orang kan? Adik saya kurang dididik. Habisi saja. Tapi... Tuan Muda. Muda. Adik saya sudah minta maaf. Kenapa Anda begitu? Adikmu berdosa besar. Yang terjadi sekarang hanya hukumannya. Itu sudah sangat berbaik hati, Tuan Muda. Kenapa kalian tidak bersyukur? Terima kasih atas hukumannya, Tuan Muda. Enya. Kak, aku lumpuh. Aku benar-benar lumpuh. Kok kamu jaga aku? Kamu pulang. Gimana jelasin ke para leluhur? Aku juga nggak bisa apa-apa. Ngapain nggak bisa? Dia cuma preman. Tanggap dia ke keamanan. Caranya pasti bisa dibuat mati. Mati? Kamu tahu nggak? Penopangnya yang terkuat itu orang mati. Apa? Keluarga Surya bisa sebesar ini. Semua berkat alam sakti. Leluhur kita yang jadi wali kota. Kamu tahu nggak? Kakeknya di sana jadi apa? Juga wali kota? Bukan. Kakeknya adalah seorang raja. Apa? Jadi raja? Pantas saja bisa jadi raja. Tapi Kak, jangan lupa, tunanganmu, keluarga Prabu Jakarta juga raja. Baiklah. Aku akan menebus seluruh keluarga Surya. Dengan kesetiaan. Demi bantuan keluarga Prabu. Bagas Pratama. Dua bisa bicara soal utang 100 miliar ke keluarga Wijaya. Rama, ternyata kamu sehebat ini. Kenapa nggak bilang dari tadi? Oh, begini. 100 miliar itu, aku Bagas Pratama yang putuskan. Lunas semua. Lunas semua? Kebetulan punya 100 miliar. Aku mau lunas hari ini. Aku nggak mau, serius. Aku mau lunas. Baiklah. Karena utangnya banyak, setiap aku bayar 10 miliar, minum 1 gelas. Minuman ini ada obatnya? Benar, ada obatnya. Justru karena ada obatnya, aku suruh kamu minum. Jangan, Rama. Kamu suruh dia minum sebanyak ini, nggak akan kenapa-kenapa kan? Kenapa? Kan ada orang. Ngapain masih bengong? Cepat pergi. Nanti adegan itu nggak boleh kalian lihat. Ayo. Bukan. Tolong. Rama, makasih ya soal hari ini. Gak apa-apa, ini salahku juga. Tapi aku nggak bisa nggak peduli kan soal makasih. Aku ada ide. Ide apa? Nggak akan kubilang. Ya, jangan-jangan dia mau. Tapi nggak apa-apa juga. Lagian sudah begini, biarkan saja. Benarkah perkataanmu? Yang Mulia Prabu, semua laporan hamba benar. Tim pemberontak Pak Damar, tak tahu dari mana, punya dana yang sangat banyak. Dan juga punya beberapa senjata sakti. Dana yang sangat banyak, berapa? Setidaknya 10 miliar perak. Dan itu pun perak dari Bank Nusantara. Apa? 10 miliar? Bank Nusantara? Anak cucu keluarga Prabu minta aku basmi bandit. Tapi tak kusangka bandit ini berkah untuk keluarga Prabu. Maka keluarga Surya akan bergantung pada Prabu.
bisa diatur. Aku akan pimpin 100.000 pasukan, bukan 200.000, dan langsung habisi bandit Pak Damar. Orang miskin tak pantas ada di alam sakti. Sialan! Serang sekarang! Tuan Besar, jangan! Wali Kota Surya sudah murtad. Meskipun kejahatannya tak terampuni, tapi dia sudah bergabung dengan Pak Prabu. Kekuatan mereka tak bisa diremehkan. Sekarang mereka sudah mengerahkan 200.000 pasukan. Khawatirnya sekarang bukan saatnya untuk menyerang. Benar. Iya. Aku memberontak dulu karena tak mau tunduk pada siapapun. Sekarang, aku harus melihat mereka begitu lancang, biar mereka yang serang duluan, lalu menindasku, membiarkan mereka memberontak padaku. Tuan Besar, sekarang dengan kekuatan kita takkan bisa mengalahkan mereka. Kita harus menunggu waktu yang tepat. Kekuatan. Aku, Damar, berdiri di sini adalah kekuatan yang membuat mereka takut. Aku tak peduli si Wali Kota Surya rendahan dan si Prabu sialan itu. Aku akan menghabisi mereka sampai lari sambil kencing. Sampai orang tuanya tak kenal mereka. Hajar, habis! Kakek! Ada apa ini? Jangan-jangan Rama ini sudah gila. Kakek apa? Bukankah kakeknya sudah mati? Jangan-jangan dia mau video call dengan kakeknya. Kucu sayang, kok kamu sepat-sepatnya telepon kakek? Apa di sana kamu diganggu? Cepat bilang kakek. Kakek pasti akan balas dendam kan? Bukan kakek. Aku baik-baik saja di sini. Terima kasih karena kakek membantuku menyelesaikan masalah besar. Kamu cucu kandung kakek. Siapa lagi yang kakek sayang? Rama lagi ngomong sama siapa? Jangan-jangan dia ketemu hantu. Ayo, sapa kakek dong. Sudahlah. Kamu takut apa? Ini kakekku. Untuk lamaran ini, dia juga banyak membantu. Nanti kamu akan jadi menantu keluarga Damar. Kakekku juga kakekmu, harus ketemu. Cepat, lihat ke kamera. Rama ini, jangan-jangan dia gila. Sudahlah, dia sudah banyak membantuku. Biar saja dia senang. Baiklah, aku lihat ini. Kakek. Salam. Halo, kakek. Bagus. Aduh, cantik sekali. Cucu, matamu jeli ya? Ayo, ini pertemuan pertama. Kakek. Cepat, terima kasih sama kakek. Terima kasih untuk apa? Aduh, lihat deh. Kakek lupa dia buta. Begini, kamu berikan liontin giok ini ke gadis ini, ya? Kalau begitu, kakek tutup dulu ya. Kakek mau berperang. Berperang? Kakek, tunggu. Kenapa kakek tiap hari berperang? Gak ada habisnya ya? Kutu, kamu belum tahu. Orang-orang alam sakti semua itu leluhur dari dunia kalian. Tapi sumber daya alam sakti terbatas. Leluhur klan ribuan tahun ini menguasai sumber daya dua alam. Membuat kakek tak bisa tegak. Semua leluhur dunia kita? Tenang, cucu. Kakek dan para rakyat Jawata ini pasti akan mematahkan nasib klan elit ribuan tahun ini agar kalian punya jalan hidup. Kalau tidak, berarti turun-temurun jadi budak mereka. Sudah, kakek mau berperang. Ulurkan tanganmu. Ini, liontin giok ini dari mana? Dari kakekku. Gak dengar? Dari kakek. Berarti ini dari orang mati. Apa ini bersih? Kamu belum jadi menantu, sudah berani meremehkan hadiah kakek. Dengar ya, liontin ini nilainya 100 miliar di dunia ini. 10 miliar? Ini milik Raja Agung, barang pribadinya. Itu permata kelas atas, harganya tak ternilai. Katanya nilainya 10 miliar, itu masih terlalu rendah. Barang pribadi Raja Agung. Nggak percaya? Barang pribadi dari Raja Agung, ditambah segel sebelumnya. Jangan-jangan kakek Rama pencuri makam. Aduh, nggak bisa. Aku harus membujuknya. Bukan, maksudku, kalian melakukan ini, bukankah ini ilegal? Tentu, kakek Tuan Muda adalah Komandan Damar. Semua yang dia lakukan adalah bisnis yang taruhannya nyawa. Benar-benar pencuri makam. Jangan, kita berhenti saja ya. Kalau sampai ketahuan, akibatnya akan sangat parah. Takut. Cuma pidana pancung aja. Emangnya kenapa takut? Gila, mereka semua gila. Nggak bisa, aku harus bujuk Rama. Rama, jangan. Kita bujuk kakek untuk berhenti ya. Tenang, kakekku melakukan hal besar. Itu hal yang baik. Karena kakek merencanakan hal besar, aku juga harus bantu. Dia kan sedang berperang. Bukankah dia membuka jalan untuk rakyat jelata? Kakek, waktunya ambil perlengkapan. Kali ini lebih seru. Anak sialan Damar.
Tak kusangka kau datang sendiri. Kau begitu ingin mati atau mau menyerah padaku? Aku tak berniat membiarkanmu pulang hidup-hidup. Benar-benar konyol. Kali ini aku datang untuk memburumu, lalu menyatukan alam sakti. Lancang kau, Damar. Berani-beraninya kau memberontak. Cepat menyerah. Kalau tidak, wali kota Prabu akan habisi pasukanmu dan hancurkan kotamu. Dasar sampah dari kubangan. Beraninya mau jadi raja. Dasar anjing pengecut, beraninya kau menggonggong. Nanti kau yang akan kubunuh duluan. Dasar brengsek. Waduh, Tuan Besar. Kita harus pakai akal. Jangan digabung. Aku tak peduli lagi. Kalau tidak, ku basmi arogannya. Pasti sia-sia perjuanganku selama ini. Kalaupun mati, aku akan ambil kepalanya dulu. Tuan Besar, mereka mengerahkan 200.000 pasukan. Pasukan kita ini takkan bertahan lama. Kita harus cari rencana sempurna sebelum menyerang. Benar. 200.000 pasukan. Masa aku takut pada mereka? Penasihat, lihat ini. Tuan Besar, apa ini? Kenapa begitu ajaib? Terbuat dari baja? Hebat besarnya. Menakutkan. Ini bulldozer besar. Bulldozer? Alat ini punya kekuatan dewa. Luar kemampuan manusia. Bisa dioperasikan orang biasa. Membuka jalan di gunung gampang. Alat ampuh membangun benteng. Juga ampuh menyerang benteng. Bahkan begitu hebat. Hebat banget. Tuan Besar, apa ini? Ini meriam serbu. Meriam serbu? Tuan Besar, ini kelihatannya hanya barang biasa. Kalau zaman damai, mungkin berguna. Tapi musuh besar di depan. Apa ini cukup? Takut apa? Hajar mereka. Apa yang duduk, Pak Damar? Kenapa aneh sekali? Enggak tahu, tapi lambat sekali. Pasti bukan senjata sakti hebat. Paling-paling cuma baju besi. Oh, sungguh? Kalau Prabu ragu, hamba rela untuk Prabu menebas kepala bajingan itu. Baik. Bawa kuda. Si bajingan Damar, serahkan nyawamu. Serpu! Ayo, serbu! Prabu! Kau kalah. Aku menyerah. Benar, pasukan kalah. Harus selamat dulu, lalu pikirkan nanti. Hamba merantau seumur hidup. Sayang tak bertemu Tuan Besar. Jika Tuan mau, hamba rela menjadikan Tuan ayah angkat. Hamba akan mengabdi sepenuh hati. Anakku, Prabu! Bangunlah! Hari ini, biar aku. Tunggu sebentar. Kalian bisa nggak tanya pendapatku dulu? Tien. Ikut-ikutan aja. Segera siapkan ritual. Aku mau bicara dengan keturunanku. Kali ini harus keras. Galangi kuburan Damar. Jadikan dia hantu terbuang. Takkan pernah reinkarnasi. Siap melaksanakan. Juga, segera kirim utusan untuk beritahu 28 penguasa. Pemberontak Damar mau jadi raja. Harus dihukum mati. Minta 28 penguasa segera kirim pasukan untuk membasmi Damar. Tuan, karena sudah memutuskan untuk galangi kuburannya, kenapa masih perlu panggil 28 penguasa untuk menyerbu? Bukankah ini membagi keuntungan kita? Galangi kuburannya pasti akan membuat Damar sadar. Aku harus di alam sakti untuk menjebak dia. Biar dia tak sempat berbuat, agar keturunanku bisa selesai galangi kuburannya. Siap. Damar, kau mau jadi raja, kan? Saat kau jadi raja, itulah saat kau lenyap. Kuku. Kakekku tuh baik. Hari ini hari yang sangat baik. Coba tebak, kakek naik tahta. Wah, bagus sekali. Karpet merah. Para pejabat. Singgasan naga. Lihat ini. Kuku, lihat ini. Kakek, ada apa? Gawat, ada yang mau ganggu akar kakek. Rama, cepat ke makam kakek. Kakek! Ada apa?
Ada yang mau gali makam kakek. Lapor, Tuan Besar. 28 penguasa serbu sekaligus. Mereka sudah di depan gerbang. Periksa lagi. Siap. Brengsek. Beraninya merusak hari baikku. Hari ini aku harus menangkap hidup-hidup bajingan ini. Hentikan! Rama, kamu datang di waktu yang pas. Sebentar lagi, kau dan kakekmu akan kubungkus dalam satu peti. Rizky, cari mati ya! Rama, dasar bodoh. Masih nggak sadar diri ya? Kalau gitu, kucukupkan saja. Jangan! Apa syaratmu? Katakan saja. Rama, bukannya kamu hebat? Copot kedua tanganmu sekarang. Lalu merangkak ke arahku. Sujud 3 kali. Akan kupertimbangkan untuk membiarkan sisa jiwa kakekmu. Lancang, beraninya bicara begitu pada Tuan Muda. Diam! Berani bicara lagi. Kubongkar makam sialan ini. Rama, cepat berlutut! Lapor, Tuan. Musuh sudah tembus gerbang. Mereka menyerbu ke arah kita. Apa? Pak Granat, cepat gempurkan pasukan. Hadapi mereka. Siap. Gawat, Tuan. Gudang amunisi kita hancur. Rama, ku diberi kesempatan, tapi kau tak berguna. Masih tak berlutut, ya? Kalau begitu, aku berlutut. Tuan Muda, jangan. Demi kakek, aku harus berlutut. Damar, jangan senang dulu. Hari ini kau mati. Ternyata ini ulahmu. Dasar rendahan jadi raja. Kamu anggap kita kayak apa? Dengar ya, orang miskin tetap miskin. Takkan pernah bangkit. Prabu anakku, kau begitu yakin bisa mengalahkanku? Kau sudah mati. Masih berani membantah. Hari ini kau mati. Lihat kan? Hei, cewek-cewek. Inilah pria kalian. Cuma rendahan. Rama, seperti anjing. Merantak ke sini. Rama, kau sekarang benar-benar seperti anjing mati. Sekarang, keluarga kau, Hentikan! Aku tak mau mereka mati. Lepaskan adikku. Rama, hebat ya. Yos! Aneh! Hebat ya. Kalau berani, datanglah pukul aku. Lancang, berani kurang ajar pada Tuan Muda. Jangan lupa, leluhur keluarga Surya masih bawahan komandan besar. Berani kurang ajar lagi pada Tuan Muda. Jangan salahkan aku. Jangan sungkan. Di belakang keluarga Surya adalah keluarga Prabu Jakarta. Sekarang, leluhur Prabu sudah membawa 28 penguasa. Kakekmu, menghitung waktunya, kakekmu seharusnya sudah ditawan, kan? 28 penguasa. Alam sakti belum pernah sepenuhnya disatukan. 28 penguasa masing-masing berkuasa, selalu saling menghormati. Tapi mereka semua hanyalah orang-orang serakah. Sekarang komandan besar sangat berkuasa. Mereka pun ingin ikut ambil bagian. Kakekku belum menyatukan alam sakti. Sepertinya harus lebih berusaha. Penopangmu itu cuma kakekmu. Sekarang kakekmu sudah jatuh. Rama, dulu aku hormat padamu karena mempertimbangkan keselamatan leluhur kami. Tapi sekarang, sisi kita berbalik. Akan ku lempar kalian semua ke penjara. Nyonya Surya, mohon, menantu saya yang kurang ajar. Mohonlah, tolonglah, ampuni dia. Pak Gunawan, memangnya kamu siapa? Setelah aku habisi bocah ini, selanjutnya adalah keluarga Wijaya. Kak, jangan lama-lama. Serang! Berhenti. Hentikan! Siapa? Oh, Kapten Surya. Saya ini Arif Santoso dari keluarga Santoso, Jawa Timur. Oh, ternyata Mas Arif. Sudah lama dengar nama Anda. Putri Surya terlalu sungkan. Hari ini, saya datang untuk tunangan dengan keluarga Wijaya. Tapi tak kusangka, para leluhur semua dibawa ke sini oleh Putri Surya. Putri Surya, bolehkah saya minta tolong? Lepaskan mereka. Keluarga Santoso Jawa Timur memang tak sebanding keluarga Prabu Jakarta. Tapi tetap keluarga elit Jawa Timur. Tak bisa diremehkan. Baiklah, saya turuti Mas Arif. Terima kasih. Kalian beruntung. Lepaskan mereka. Lihat kan,
Yang akhirnya menolong keluarga kita tetap saja Mas Arif. Rama itu pembawa sial. Fitri! Kenapa? Menurutku, Fitri benar. Rama itu memang pembawa sial. Kurasa dia penipu. Omong kosong. Leluhur sendiri yang bilang Tuan Rama itu orang hebat. Mana mungkin penipu? Leluhur? Leluhurmu itu sudah mati bertahun-tahun. Kamu tidak sadar diri. Masih mau dengan orang mati. Ini, sudahlah. Karena tak ada urusan dengan keluarga Wijaya. Lepas. Tapi bocah sialan ini, aku mau kakinya. Tunggu, Putri Surya. Masalah hari ini demi keluarga Santoso. Sudahlah. Mas Arif, kamu ngomong apa? Kok kamu membela dia? Diam. Kakak Ipah. Kakak. Kamu siapa? Pak Santoso tua. Leluhur tertua. Kepala keluarga Santoso ke-73. Arif kan? Ulah keluarga Santoso hampir habis. Kalau tidak segera diatasi, keluarga Santoso akan musnah. Apa? Aku dari alam sakti, seorang wali kota. Tapi karena menyinggung Komandan Damar, sekarang kami hampir lenyap. Tanpa perlindungan kami, keluarga Santoso juga akan makin hancur. Terus, gimana? Ku dengar cucu keluarga Damar sekarang di Jawa Timur. Sepertinya juga menikahi cucu keluarga Wijaya. Kamu harus... Tenang leluhur, aku pasti bunuh Rama Damar, lalu musnahkan keluarga Wijaya. Dasar bodoh. Kakeknya sekarang di alam sakti sangat berkuasa. Kalau kamu bunuh dia, dia hanya akan lebih cepat nikmati alam sakti. Kalau kami mati, itu mati benar-benar. Terus aku gimana? Dasar bodoh! Tentu saja, dengan segala cara cari kesempatan. Bukankah kamu juga mau menikahi wanita keluarga Wijaya? Bukankah itu hubungan yang sudah ada? Ingat, dengan segala cara, minta maaf pada cucu Komandan Damar. Kenapa kamu begitu sopan? Kakak, dulu leluhurku sangat bersalah. Mohon kakak membela leluhurku. Ampuni mereka kali ini. Hei, lepaskan dulu. Janji dulu. Bukan, kamu belum bilang apa-apa. Gimana aku bisa bantu leluhurmu? Akulah peduli. Lagian, aku sudah panggil kamu kakak. Kamu tinggal angguk dan setuju. Apa orang ini gila? Baiklah, bangunlah. Makasih Kak Ipar. Mulai sekarang Kak Ipar, aku akan jadi anjingmu. Kau suruh ke barat, aku tak akan ke timur. Kau suruh aku pegang. Cukup. Bisa selesai. Kak Ipar, biar aku... Ya, soal hari ini, apapun masalah keluarga Surya dengan Kak Ipar, jujur, orang ini akan kupertahankan. Cuma kamu? Hebat juga mulutmu. Fajar, kamu datang. Yang mana Ramadama? Fajar, itu dia, itu dia. Oh, ternyata Fajar. Kenapa? Fajar juga ikut campur. Kalau begitu Fajar, tolong beri muka keluarga Santoso. Keluarga Santoso itu apa? Berani bicara lagi. Ku basmi seluruh keluarga Santoso. Ramadamar. Kenapa? Kakekmu cuma tukang tanah. Masih mau jadi raja. Kalian para kere harus turun-temurun jadi anjing kami. Sekarang, berlutut dan minta maaf sekarang. Mungkin begitu, kamu masih kubiarkan utuh. Habislah. Bahkan keluarga Prabu Jakarta datang. Diam. Rama, lihat siapa lagi yang bisa kau andalkan. Kalaupun Raja Langit datang, takkan bisa menolongmu. Dasar lancang, di hadapan Tuan Muda, berani-beraninya kau bicara besar, bahkan memfitnah Tuan Besar. Kubunuh kau. Masih Tuan Muda? Tuan Besar. Kalian mungkin belum tahu kan, leluhurku sudah bersekutu dengan 28 penguasa untuk menghabisi kakekmu, si rendahan itu. Biar kelompok kakekmu tak akan pernah bangkit lagi. Benar saja, dimanapun pasti ada pengkhianat dan bajingan. Untung aku sudah menyediakan senjata untuk kakek. Pak Prabu, bukankah kau bilang mau menghabisi aku? Biar kau lihat apa itu senjata sejati. Pak Prabu, si bajingan. Gak nyangka aku masih punya cadangan kan? Ngomong-ngomong, aku malah harus berterima kasih padamu. Kau kumpulkan 28 penguasa di satu tempat. Membuatku tak perlu repot-repot. Keluarga Prabu kan? Kita tak punya dendam. Tapi kau malah cari masalah. Kalau tidak, nyawa kalian yang hina ini, aku masih mau membiarkannya. Tapi...
ikut keluarga Surya ke lubang kotor ini. Kalau begitu, jangan salahkan kakek Damar. Kalau dia tak segan. Nyawa keluarga Prabu, kuserahkan. Mau ambil nyawa keluarga Prabu? Leluhurku adalah Pak Prabu. Di alam sakti, dia penguasa yang berkuasa. Dan kakekmu segera akan menjadi tawanan. Kau pikir aku takut padamu? Dasar jahat. Diam kamu. Tuan besar kami akan selamat. Orang baik pasti selamat. Tapi kakekmu itu cuma pecundang. Tak tahu diri. Tak tahu Pak Prabu punya berapa mata. Benar, Fajar. Bunuh mereka. Dan pecundang itu habisi semua. Fajar, biar aku yang urus mereka. Jangan biarkan mereka mati begitu mudah. Akan kubekak kalian semua dan kutortur 20 tahun. Biar kalian menghabiskan sisa hidup di sel gelap selamanya. Bagus. Fajar. Tinggalkan wanita-wanita ini untukku. Rizky, bukankah kau sudah cacat? Kau masih tertarik sama wanita? Di rumahku kan ada banyak binatang. Kalian semua marah saja kalau mau. Kulihat siapa yang bisa selamatkan kalian. Hei, kau sungguh percaya kata si Prabu? Kalau dia gagal? Kalah 28 penguasa. Semua itu punya 10 juta pasukan. Sepintar apapun kakekmu, mereka bisa menginjak kakekmu. Dan tajingan ini jadi bubur. Jadi, sekarang kakekmu sudah berlutut memohon ampun. Orang bodoh tak bisa diajak bicara. Aku nggak ngerti. Di era teknologi ini, kalian berperang masih main jumlah. Main jumlah? Kalau bukan main jumlah, memangnya main sedikit. Kamu sedikit. Wah, aku takut banget. Bocah. Take. Cucu bayi, hebat sekali, hebat banget cucu bayi. Roket yang kau siapkan ini sangatlah hebat. Cuma beberapa tembakan, 28 penguasa dan 10 juta pasukan, tak tersisa sebutir debu. Hebat kan? Kakek, aku tak bicara dulu. Aku urus dulu sampah-sampah ini. Setelah beres, aku siapkan senjata hebat untukmu ya. Kenapa? Kamu takut sampai bodoh? Tiba-tiba ngomong sama kayu rongsok. Jangan-jangan kamu pakai kayu rongsok ini buat ngomong sama kakekmu ya? Bagus. Kakek, naik tahta hari ini. Jangan biarkan sampah ini merusak mood kakek. Jangan lepaskan mereka begitu saja. Kakek lanjut naik tahta dulu. Siap. Kakekku sudah menang. Dan sekarang, dia sudah mulai naik tahta. Kakek, beneran kakek? Mana? Halo, kakek? Kakek, tolong aku! Habisi bajingan ini! Rizky Surya, kau terus menghina Tuan Muda dan Tuan Besar. Hari ini, keluarga Surya musnah. Seluruh klan tak akan pernah reinkarnasi. Cuma kayu rongsok, omong kosong, lalu mau habisi satu klan? Kenapa? Kalian ini aktor ya? Kalau gitu, aktingnya lumayan bagus. Kayu rongsok, pantas saja. Leluhur kalian yang tak berwawasan luas, bahkan gerbang 2 alam pun tak tahu apa itu. Leluhur Prabu adalah penguasa alam sakti yang berkuasa 1000 tahun. Apa yang belum dia lihat? Gerbang 2 alam ini bahkan tak pernah ku dengar. Kayaknya kalian para miskin yang menghayalkannya ya. Cukup! Aku tak mau meladeni kalian, orang-orang pici. Jujur saja, leluhurmu dan 28 penguasa sudah semua musnah, termasuk leluhurmu. Sebaiknya kamu cepat buatlah amal. Kalau tidak, nanti di sana kamu akan disiksa. Dasar picik! Sekarang akan kulihatkan cara keluarga Prabu berkomunikasi dengan leluhur. Sekalian kulihatkan leluhur Prabu bagaimana dia mengiris kakekmu. Penawa, buka altar. Hidup yang mulia, hidup selamanya. Panggullah. Terima kasih yang mulia. Sekarang aku tak lagi. Naklukkan 28 penguasa. Selanjutnya, serbu negeri Sakura. Biar mereka merasakan lagi rasa dari pria muda dan tua. Tuan Besar, bagaimana dengan Pak Prabu? Bawa pedang pembunuh iblis. Jangan Tuan Besar, ayah angkat. Aku hanya dibutakan, terpengaruh omong kosong. Anda berjiwa besar, ampuni saya. Saya takkan berani lagi. Dia lagi ngapain? Ziarah leluhur. Klan Prabu sangat berpengaruh di alam sakti. Kalau rela membayar harga yang cukup tinggi, bisa membuka gerbang 2 alam untuk berkomunikasi. Itu keterlaluan sekali. Keterlaluan? Berkomunikasi dengan alam sakti butuh bayaran yang... Kamu pikir obor yang baru kucelup ini apa, ha? Ternyata ayunanmu emas untuk obor terlaris. Obor terlaris?
Benar, obor biasa itu hanya terbuat dari kulit pohon elem dan bahan biasa lainnya. Itu saja. Sedangkan obor fajar ini terbuat dari kayu nanmo emas, berisi saffron, musk, dan ratusan bahan berharga lainnya. Dasar bodoh. Kalian rakyat rendahan. Mana mungkin tahu cara keluarga Prabu? Cuma satu ini nilainya 100 miliar. Salah, 200 miliar. Hebat sekali. Habiskan 200 miliar, tapi tak cukup untuk ziarah leluhur. Sombong sekali. Biasanya waktu aku ziarah cuma nyalain 2 lilin. Apa itu terlalu seadanya? Kamu tuan muda, bernilai tak ternilai. Pakai 2 lilin saja tak masalah. Leluhur Prabu yang agung, hamba Fajar Prabu, hari ini. Mohon leluhur bicara! Kakek, ziarah leluhur beneran bisa ketemu para leluhur yang sudah tiada. Entahlah. Dasar bodoh. Kalian rakyat rendahan. Mana mungkin tahu cara keluarga Prabu? Ziarah leluhur untuk berkomunikasi dengan dewa hanyalah cara biasa. Bahkan bisa mengirim barang dari alam sakti. Oh, bisa pinjam barang dari alam sakti? Tentu. Kalian lihat, koin ini dipinjam dari langit. Koin bertah sakti. Nilainya miliaran. Ini pusaka terhebat. Jangan-jangan ini yang legendaris. Koin berkah sakti. Katanya satu koin ini bisa menambah umur manusia setahun. Bagus, keluarga Santoso punya mata. Koin berkah ini hanya bisa menambah umur setahun. Kalau dapat Leondin Phoenix legendaris, bisa menambah umur 20 tahun. Cuma koin berkah, gak ada apa-apanya. Memangnya kamu punya? Tentu saja, aku gak punya. Gak punya? Ngomong apa? Aku gak punya, tapi dia punya. Aku? Iya, yang komandan besar kasih, keluarin hadiahnya. Cepat, biar semua bisa lihat. Ini ya. Ini Leonding Phoenix dari alam sakti. Kok bisa? Di alam sakti. Ini juga sangat berharga. Kamu, wanita dari keluarga biasa. Kok bisa punya ini? Kuku, kamu dapat ini dari mana? Aku nggak tahu. Rama yang memberikannya. Bahkan Leondin Phoenix dibuangin begitu saja. Rama ini memang luar biasa. Bagus, menantuku yang baik. Bukan, ini dari kakekku. Leontin ini nggak ada gunanya. Nanti leluhur Prabu muncul, kamu akan tahu perbedaan antara kita. Mohon leluhur turun. Ada apa ini? Lapor yang mulia. Sepertinya keturunan saya. Sepertinya sedang berdoa pada leluhur. Hamba tidak tahu. Haruskah hamba menemui dia? Mengingat kau panggil aku ayah angkat, aku beri kau satu kesempatan. Menemui saja. Juga suruh dia minta maaf pada cucuku. Juga untuk mengatur urusan terakhir. Terima kasih yang mulia. Kalau begitu, hamba permisi. Tak usah repot-repot. Di sini saja. Ini tidak pantas kan? Apa salahnya? Hamba takut keturunan kami tak tahu keagungan yang mulia sampai menyinggung yang mulia. Hamba tak sanggup. Kau harus bertemu di sini. Di sini saja. Baik. Mohon leluhur turun. Leluhur! Ada apa? Kenapa panggil aku terburu-buru? Leluhur, cucu serendahan Pak Damar itu. Rama bilang, Anda dan 28 penguasa gagal menyerang hajingan Pak Damar. Ini benar-benar lelucon besar. Kalian lihat kan? Leluhur marah. Tamat. Termasuk leluhur miskin kalian. Semua tamat. Sinyalku buruk. Aku tutup dulu ya. Leluhur? Kok bisa? Upacara leluhur tak pernah terputus. Kok kali ini leluhur bilang sinyal buruk? Jangan-jangan di sana ada internet. Fajar, bagaimana dengan leluhur kita? Hari ini, leluhur Prabu ada urusan penting. Tapi keluarga Prabu sangat kuat. Tanpa bantuan leluhur pun, untuk menghabisimu, itu gampang sekali. Gampang sekali. Tunggu, aku siap dulu. Beraninya pukul aku. Siapa bapaknya? Sudah lama aku muak sama kamu. Memangnya keluarga Prabu hebat? Hebat banget ya. Memangnya kaya itu hebat? Sudah lama aku muak sama kamu. Tak sangka Prabu sehebat ini. Bahkan gubernur pun harus nurut. Tuan Rama, saya Pak Jaya, hanya gubernur Kota Jaya. Bertemu Tuan Rama hari ini adalah berkah dari banyak kehidupan. Mohon Tuan Rama, di depan kakek Damar, bantu sampaikan baiknya untuk keluarga Jaya. Gubernur besar bicara begitu, terlalu merendah ya. Pak Gubernur, ada apa? Jangan panggil Pak Gubernur. Aku tak punya kapten keamanan sepertimu. Kamu pikir semua perbuatanmu, aku tak tahu. Mulai sekarang, kamu dipecat. Apa? Aku... Pak Jaya, dengar ya.
Aku, Putri Sari, tidak peduli sama jabatan Kapten Keamanan ini. Fajar, kamu harus belain aku. Pak Jaya, si tua bangka, kamu ngapa? Leluhurku suruh kamu ke sini. Apa cuma untuk cari si miskin ini dan menghujat dia? Fajar, kakek Tuan Rama menyatukan alam sakti. Sedangkan leluhur Keluarga Prabu hanyalah tawanan. Sebaiknya kamu jaga ucapanmu. Pikirkan baik-baik cara minta maaf pada Tuan Rama dan mohon ampun. Kamu bilang leluhur Keluarga Prabu adalah tawanan. Hari ini, kulihatkan padamu si kampungan dari keluarga Damar itu, bagaimana dia mati dalam perang. Yang mulia, beri saya kesempatan lagi. Seluruh keluarga Prabu selamanya akan jadi budak Anda. Jadi budak? Kalau begitu, jelaskan pada keturunanmu. Jelaskan baik-baik. Leluhur Prabu, hamba Fajar Prabu hari ini memohon lagi, minta leluhur bicara. Bayangan, komunikator 2 alam. Digunakan sekali, komunikator 2 alam bernilai ratusan tael. Sepertinya leluhur Prabu berhasil meniran hajingan Damar. Leluhur? Jubah naga, jangan-jangan leluhur Prabu menjadi raja. Benar. Leluhur Prabu punya pasukan besar. Begitu kakek lama mati, tahta pasti jadi milik Prabu. Selamat leluhur, selamat leluhur. Hamba Fajar Prabu berdoa untuk leluhur Prabu. Hidup 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Gawat, jangan-jangan kakek kawah. Jangan khawatir, percayalah pada Tuan Besar dan hadiah dari Tuan Muda. Leluhur, Fajar. Jangan-jangan kamu sujudnya salah ya? Kalau yang kamu sujudkan bukan leluhurmu, tapi kakekku. Pak Prabu, kau mau jadi raja? Yang Mulia, Anda salah paham. Biar saya jelaskan. Saya hanya bermimpi besar. Mana saya pantas menjadi raja? Anak cucumu itu sudah memanggilmu raja. Kalau begitu, Gaun Naga ini, apa kau mau? Saya difitnah, Yang Mulia. Saya difitnah. Oh, jadi difitnah ya? Kalau begitu, kau dan anak cucumu harus bicara baik-baik. Tapi kalau tidak, seluruh keluarga Prabu dan keturunannya akan dalam bahaya. Baik. Leluhurku sudah jadi raja, dan kau cuma tawanan. Beraninya bicara begitu padaku. Ini kan leluhur Prabu. Memangnya ini kakekmu? Leluhur, apa Anda masih ingat saya? Fajar Prabu, calon ketua keluarga Prabu. Oh, jadi kau Fajar Prabu? Ya. Baik, calon ketua keluarga Prabu. Kau tak perlu jadi ketua. Maksud Anda, saya langsung jadi ketua? Terima kasih, leluhur. Fajar pasti akan memimpin seluruh klan menuju kejayaan. Berlutut! Cari masalah besar, tahu? Maksud Anda apa? Anda sudah jadi raja. Keluarga Prabu pasti sudah naik tahta. Mana ada masalahnya? Diam! Prabu, seumur hidupku, anjing setia Yang Mulia. Seumur hidupku, anjing raja. Leluhur, Anda bicara apa? Omongan keterlaluan. Prabu! Pak Prabu! Sungguh mau jadi raja? Yang Mulia, Anda salah paham. Itu keturunan Prabu. Dia sudah gila. Leluhur, apa yang kau katakan? Kenapa kau harus jadi gila? Ku bilang kau gila, berarti kau gila. Leluhur, apa kau ditahan oleh Pak Damar? Leluhur, tenanglah. 28 penguasa, bukankah sedang menyerangnya? Nanti cucumu akan menculik Rama Damar. Asal dia berani, akan langsung kubunuh Rama Damar. Beraninya kau? Leluhur, dengan kekuatan keluarga Prabu, membunuh Rama Damar bukan masalah besar. Kau mau arwahku musnah? Asal 28 penguasa menaklukkan gerbang kota, Anda akan dapat jasa terbesar. Keluarga Prabu akan makmur 1000 tahun lagi. Diam! Cuma 28 penguasa, bukan 28 pemberontak sudah musnah. Mana mungkin? 28 penguasa tak bisa bunuh seorang rendahan. Mana mungkin? Yang Mulia Agung dan Perkasa tak tertandingi. Menaklukkan 28 pemberontak hanya dengan senyum. Kenapa kau tidak selagi Yang Mulia masih senang, berlutut dan minta ampun agar mati dengan cepat? Pak Prabu, sudah selesai? Sudah. Baik. Hilanglah. Leluhur. Sepertinya pelindungmu sudah tiada. Kalaupun leluhur Prabu tiada, dengan kekuatan Prabu, masih bisa kubunuh kau. Kau ikut mati denganku. Kau masih tak sadar posisimu sekarang. Perintah langit,
Keluarga Prabu dan Surya melawan takdir, menyusahkan dunia, menumpas nyawa, dosa terbesar. Keluarga Prabu dan Surya semua dijadikan budak di alam sakti, takkan pernah bebas. Kakek, ayo ambil peralatan baru. Aduh, cucu kesayanganku. Peralatan apa lagi? Oh ya, jangan bakar uang lagi. Sekarang alam sakti sudah inflasi karena kamu. Bukan uang. Kali ini aku kasih peralatan baru. Peralatan baru? Peralatan apa? Peluncur roket multi-barrel? Itu sudah tidak pantas untuk status kakek. Lalu, apa itu? Lihat ini. Ini... Kakek lupa, bola kecil ini aku sebut bom Ivan, juga disebut bom Raja. Setara dengan 170 juta ton TNT. Hebat kan? Ini gak akan dipakai kan? Sekarang, negara-negara sekitar, bukankah sedang tidak stabil? Aku mau kakek pakai ini untuk menghabisi beberapa negara kecil, untuk mengintimidasi mereka. Benar juga. Yang mulia, Tuan Muda sangat berbakti. Bagaimana kalau Tuan Muda turun untuk melihat kerajaan Anda? Benar juga. Kakek, aku nggak setuju. Kakek, aku juga nggak setuju. Kakek, aku juga nggak setuju. Kalau begitu, kalian cepat pulang saja. Baik. Hatuh, Om Ivan. Kakek.